Saudara-saudari terkasih, salam dan selamat jumpa lagi dengan saya, Pastor Jensi CDD, dari Rumah Retret Konstantini, dalam Renungan Minggu Biasa yang ke-22. Sebagai sumber inspirasi, kita ambil dari Injil Matius, bab 16 ayat 21 sampai dengan 27. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, menarik untuk kita renungkan dengan baik apa yang disampaikan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Yesus dalam Injil hari ini menyampaikan kepada kita bagaimana seharusnya menjadi murid Tuhan. Yesus menegaskan kepada kita beberapa hal penting, beberapa poin penting untuk menjadi permenungan kita dalam Minggu Biasa yang ke-22 ini. Pertama, Yesus memanggil setiap orang untuk menjadi muridnya. Menjadi murid Tuhan itu berarti siap menjalankan tugas, siap menjalankan kewajibannya sebagai murid, tentu sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Menjadi murid Tuhan berarti hidup sesuai dengan kehendaknya. Itu berarti para saudara dan saudariku terkasih, ada keselarasan, ada keserasian, ada keseimbangan dalam hal cara berpikir, dalam hal cara bertindak, dalam hal cara mewartakan, dan dalam hal cara hidup kita setiap hari. Dengan kata lain, sehati sejiwa dengan Allah. Cor unum et anima una. Kedua, para saudara dan saudariku terkasih, Yesus mengingatkan kita, hanya Allah sendiri yang merupakan sumber tujuan hidup kita, umat manusia. Yesus berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Itu berarti para saudaraku terkasih, ia berbicara tentang apa yang menjadi kehidupan kita. Kekuatan kita, kekuatan hidup kita adalah roh, jiwa, nyawa kita. Dan ketika Allah menciptakan manusia, ia menghembuskan rohnya, roh Allah di dalam tubuh manusia. Roh di dalam diri manusia adalah roh Allah. Maka seseorang hanya bisa memperoleh keselamatan jikalau ia mau dituntun, mau dibimbing oleh roh Allah itu.
dan membiarkan roh itu di dalam dirinya menjadi milik Allah. Yang ketiga, Yesus mengingatkan kita bahwa makna kehidupan iman kita adalah melaksanakan kehendak-Nya. Yesus berkata, sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Saudara-saudari terkasih, perbuatan yang dimaksudkan di sini dalam artian adalah kehendak-Nya sendiri. Bahwa Allah akan membalas setiap orang dan memberikan yang terbaik bagi setiap orang jika ia melakukan kehendak Allah dalam kehidupannya setiap hari. Namun jika seseorang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak selaras, yang tidak seimbang dengan kehendak Allah, maka tentu ia akan dihakimi oleh Allah sebagai hakim yang adil. Oleh karena itu, saudara-saudariku terkasih, kita harus siap mengikutinya, menyangkal diri, memikul salib. Artinya apa? Sikap penyerahan diri secara total kepada Allah adalah hal yang utama dalam kehidupan iman kita. Sikap menyerahkan, sikap berserah, sikap mengandalkan Tuhan. Hanya melihat, memandang Tuhan sebagai satu-satunya kekuatan hidup kita. Agar kita mampu menemukan kebahagiaan sejati di dalam Allah sendiri. Santo Yohanes Maria Vianney pernah berkata, kebahagiaan sejati hanya ketika seseorang bersatu dengan Allah. Semoga kita terus bersatu dengan Allah dalam kehidupan kita, mau dituntun oleh Allah, mau dibimbing oleh Roh Allah, agar kita mampu hidup selaras, hidup serasi, hidup seimbang dengan kehendak Allah sendiri. Tuhan memberkati kita semua.